akan coba membahas tentang merawat cinta dalam keluarga di era pandemi. Ini adalah tema yang sangat menggugah, karena ketika kita berbicara tentang cinta, maka ini cakupannya sangat luas. Dan di saat pandemi ini mungkin ada di antara pasangan keluarga, di antara orang tua dan anak yang setiap hari berada di rumah, mungkin ada jenuh, Beda. ada bosen, gitu saja. Terus juga boleh jadi dengar-dengar ada yang suka, yang ada yang ingin bercerai dan sebagainya gitu. Ini kenapa bisa terjadi gitu? Kebosanan, marah, dan lain sebagainya. Apakah cintanya yang salah? Ataukah iman kita yang compang-camping? Atau yang bermasalah? Jawabannya adalah, insya Allah kita akan sama-sama simak penjelasan atau tausiah dari Ustadz Salim Afilah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratul Afadil, rekan-rekan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang cerah ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan meskipun hanya secara daring, secara online, tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa pandemi ini tentu bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam berbagai seginya, dalam berbagai aspeknya. Di dalam keluarga tentu dia juga menjadi tantangan tersendiri, ya, karena kondisi di mana semua berjalan tidak sebagaimana hal yang biasanya kita alami. Semuanya berjalan dengan cara-cara baru, dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang tentu memerlukan penyesuaian. Dan semua hal yang kita alami ini kita harus maknai secara positif, yakni bahwa dia adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kita, untuk semakin meningkatkan kualitas pribadi kita, semakin menguatkan hubungan di dalam keluarga kita, kan potensi-potensi masing-masing anggota keluarga, suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak. Ini menjadi satu kekuatan yang bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi keluarga maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang menjadi catatan kita, penjaga terkuat dari seluruh aspek di dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita tidak lain tidak bukan adalah doa-doa kita. Yang pertama, yang senantiasa perlu kita kuatkan di era pandemi ini, di masa-masa yang kemudian kita dituntut untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan baru, dipaksa untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru, tidak lain tidak bukan yang perlu paling awal kita kuatkan adalah doa-doa kita. Di antara doa untuk keluarga kita, doa untuk orang tua kita. Doa yang dengan itu merupakan satu tanda bakti kita kepada orang tua. Tanda bakti ini yang akan menjadikan
hidup kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada orang yang bisa menjalani kehidupan yang baik kalau kemudian orang tuanya ya merasakan terluka. Orang tuanya merasakan ada bakti yang tidak beres atau bahkan ada kedurhakaan dari kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan karena di antara dosa yang disegerakan balasannya di dunia adalah dosa uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Maka memperbaiki doa-doa kita untuk orang tua kita, menseriuskan doa-doa kita untuk orang tua, ini merupakan bagian dari cara kita memperbaiki kehidupan kita sendiri. Ya, doa untuk mereka, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa orang tua kita, dan semoga Allah menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka mentarbiyah kita di waktu kita masih kecil. Demikian pula kita harus menguatkan doa-doa kita untuk istri kita, pasangan kita, suami kita, anak-anak kita, dan terus generasi penerus kita bersambung-sambung satu dengan yang lain. Doanya tentu yang dituntunkan oleh Al-Quran Karim tentang para ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih dalam suratul Furqan, di mana Allah menyebutkan tentang doa mereka. Doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami dari pasangan kami dan juga anak keturunan kami, mereka semua menjadi qurrata a'yun. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah doa yang paripurna, yang sangat indah, yang sangat baik untuk keluarga kita dan anak keturunan kita. Di mana kita memohon kepada Allah agar mereka bisa pertama-tama menjadi qurrah ain. Qurrah ain itu sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar kecintaan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan kecintaanku dari dunia ini adalah istri dan wewangian, dan dijadikan aini fis salati, dan dijadikanlah aku. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita tahu qurrah ain itu lebih tinggi dari sekedar cinta. Maka berdoa tentang kita sedang agar Allah memperbaiki mereka untuk kita, memperbaiki kita untuk mereka, memperbaiki pandangan kita terhadap mereka, dan memperbaiki pandangan mereka terhadap kita. Jadi doa ini qurrah ain, ini betul-betul doa yang kemudian sangat penting untuk kita baca, karena dengan doa qurrah ain ini Allah menjaga ikatan keluarga kita menjadi agung, menjadi mulia, menjadi indah, menjadi suci. Karena cara memandang terkait dengan sikap hati. Sehingga ketika kita memandang pasangan kita sebagai penyejuk mata, maka dia adalah ya pertautan hati yang paling kuat. Ketika pasangan kita memandang kita juga sebagai penyejuk mata, maka baginya kita adalah ya, sebuah ikatan yang kuat. Demikian pula dengan anak-anak kita, dengan doa itu, mudah-mudahan apa yang mereka lakukan senantiasa tampak indah di mata kita. Kalau mereka dalam keadaan masih kecil, ya, kadang-kadang rewel, kadang-kadang capek, ya, kemudian tantrum dan lain sebagainya, dengan doa qurratu a'yun itu kita tetap bisa melihat secara positif, mereka tetaplah penyejuk mata kita. Yang mereka lakukan, apapun itu, tetap menjadi peluang bagi kita untuk meraih pahala di sisi Allah, meraih surganya Allah. Satu sama lain senantiasa menjadi satu ikatan yang kuat dan saling mendukung, dengan dimulai dari mereka dijadikan oleh Allah kepada kita sebagai penyejuk mata, penyejuk hati.
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sebaik-baik pasangan, sebaik-baik istri itu yang apabila kamu memandangnya maka hatimu merasakan ketentraman. Jadi kita menatap pasangan kita, disitulah sumber ketenangan kita. Dalam bahasa Al-Quran, litaskunu ilaiha, sehingga kamu bisa merasakan sakinah dengan memandangnya. Makna sakinah itu yang pertama, litastaifu biha, kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan adanya pasanganmu. Ya, ketika dipandang pasangan kita, ini menjadikan kita tercegah dari perkara-perkara yang keji dan nista. Kalau sudah memandang pasangan kita, maka menjadikan kita ya tidak mudah tergoda oleh berbagai godaan yang ada di luar sana. Kalau kita memandang pasangan kita, maka kita jadi mampu menjaga kesucian diri kita. Kita memalingkan pandangan kita dari yang haram kepada yang halal, kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istri kita. Dan itu tidak bisa dikuatkan kecuali dengan doa tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sakinah, tentram, litastaifu biha, untuk menjaga kesucian diri kita. Yang kedua, walita tofu ma'aha, orang yang sakinah itu dia dijaga Allah dengan atifah, ikatan lahir batin yang tumbuh di antara kedua pasangan. Walita tofu ma'aha, membangun atifah itu dari yang sifatnya sangat lahir sampai yang sifatnya sangat batin. Diceritakan dalam hadis Nabi SAW, bagaimana beliau dalam keadaan rambutnya masih basah setelah usai mandi jinabah, beliau langsung ke masjid dan bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan seorang wanita yang dijadikan setan sebagai penggoda baginya, lalu dia tertarik kepada wanita itu, maka solusinya adalah hendaklah dia pulang untuk menemui istrinya, karena pada diri istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita tersebut, hanya saja lebih suci, hanya saja lebih berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini atifah dari hal yang paling fisik. Atifah yang paling batin, bagaimana kemudian seseorang mampu menjadikan ikatan pernikahannya yang suci seperti kalimat tauhid. Ada an-nafyu dan ada al-isbat. Ada yang dinafikan, yaitu segala sesuatu yang tidak halal baginya, maka dia menafikannya. La ilaha. Seperti kita mengucapkan kata-kata bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, lalu kita melakukan al-isbat. Illallah, kecuali Allah. Kecuali istri yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia iringi dengan mengungkapkan cintanya kepada istri dengan berbagai wasilah, dengan berbagai sarana. Nabi SAW misalnya memberikan contoh kepada kita dengan cara memberikan panggilan-panggilan yang baik, panggilan-panggilan yang penuh cinta, ya Khumaira, ya Aish, dan lain sebagainya, yang menunjukkan penghormatan dan kasih sayang yang besar dari Nabi untuk istri beliau. Juga kemudian dengan memberikan hadiah, dengan mengungkapkan cinta, dengan memberikan perhatian, dengan mau mendengarkan apa yang menjadi sharingnya, cerita-ceritanya, gitu ya. Ini adalah ungkapan lita tofu ma'aha. Yang berikutnya adalah walitamilu ilaiha. Dan supaya kemudian ya di dalam hati dan pikiran kita sudah bukan lagi aku dan kamu, tetapi sudah menjadi kita. Apa yang selama ini ketika masih belum menikah dianggap sebagai selera-selera pribadi, yang mulai sekarang harus dikompromikan. Apa yang selama ini merupakan kesenangan-kesenangan pribadi, yang mulai saat ini harus diperjuangkan untuk menjadi kesenangan bersama. Apa yang selama ini kemudian dinikmati sebagai hal yang personal, ini harus mulai di-share kepada keluarga. Jadi, litamilu ilaiha, dia merasakan semuanya sebagai hal yang harus dihadapi berdua. Susah dan senang yang ditanggung bersama. Bagaimana dia berbagi kebahagiaannya dengan pasangannya, dengan anak-anaknya,
bagaimana dia juga berbagi kesedihannya, kekhawatirannya itu juga dengan keluarganya. Menjadikan keluarganya yang pertama-tama ya untuk berbagi, untuk sharing, untuk merasakan segala sesuatunya itu bersama. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, litamilu ilaiha ini bagian dari sakinah tadi, yakni bagaimana kemudian ya, kalau dulu mungkin sebelum menikah masih bujang, ada kuliner enak ya, di mana tempatnya ya, odading mengoleh karena lagi ngetren ya, di Bandung sampai dibela-belain datang untuk makan ya. Kalau sudah menikah bahkan lihat makanan pun yang terfikir pertama adalah yang di rumah ya, yang di rumah makan apa dan lain sebagainya. Itu menunjukkan muyulnya sudah terbentuk. Cara berpikir dan merasakannya sudah sesuai dengan bagaimana dia bersama. Dia menikmati hal yang indah, tapi merasa tidak sempurna kalau belum menikmatinya bersama keluarga. Gitu ya. Dia mengetahui ada hal yang menarik, tetapi dia ingin merasakan hal yang menarik itu bersama keluarga. Ini adalah satu bentuk ditamilu ilaiha, membentuk muyul, kecenderungan bersama. Sampai nanti bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara, yaitu karena kekuatan sakinah, kekuatan muyul yang ada pada sebuah pasangan. Kemudian yang terakhir tatma'innu biha, supaya bisa beritminan, tentram ketika bersama, saling menguatkan di dalam ketaatan. Makanya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun untuk qiyamul lail, lalu dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau pasangannya ini tidak mau bangun, maka dia bangunkan dengan cara dia percikan air dengan lembut ke wajah pasangannya. Ini adalah satu bentuk ketentraman berupa saling menguatkan di dalam ketaatan, saling menguatkan di dalam ibadah, saling menguatkan di dalam beramal saleh. Itu yang kemudian harus kita capai di dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian walitatma'innu biha juga bermakna ketika kemudian salah satu harus meninggalkan yang lain karena tugas, karena perintah Allah misalnya, gitu ya, dalam jihad fi sabilillah, maka sang istri juga melepas dengan keridhaan hati dan saling mendoakan di antara mereka tanpa henti ketika sedang berpisah. Sekarang mungkin ada yang terpaksa LDR, yang satu harus belajar di luar negeri atau menempuh pendidikan di kota lain atau bekerja di tempat yang jauh ya, atau penugasan di luar pulau dan lain sebagainya. Ini menjadi juga tantangan bagi litatma'innu biha, itmi'nan ketika bersama, tapi juga itmi'nan ketika keadaan memisahkan. Ya, keadaan yang sementara itu memisahkan, ya menjaga ikatannya, ya tidak menikmati kesendiriannya, terus berusaha menyambungkan diri di dalam LDR-nya dengan keluarganya. Ini adalah qurratu a'yun dalam makna sakinah ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini jangan bosan-bosan untuk kita unjukkan kepada Allah. Bukan hanya yang sudah menikah ya, yang belum menikah juga sudah sangat boleh mencicil doa ini supaya nanti ketika Allah mengaruniakan, ya Allah mengaruniakan yang kita harapkan menjadi qurratu a'yun bagi kita, dan kita dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lil muttaqina imama, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa yang bisa kita imami paling tidak adalah keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Mudah-mudahan Allah jaga di dalam ketakwaan ya, sehingga kita bisa berada di dalam kebaikan-kebaikan di dunia dan juga sampai di akhirat nanti.
Jadi mari kita ulang terus doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sangat istimewa Allah ajarkan kepada kita melalui kebiasaan dari para ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pengasih. Jadi dengan doa ini tadi, ya ini juga menjadi konsep bagi yang menuju kepada pernikahan, ya, hendaklah dia mengutamakan sesuatu yang menghadirkan ketentraman di sisi Allah, sakinah di sisi Allah. Ya, jadi pertimbangan pertama pilihan-pilihannya adalah soal bagaimana dia memilih bukan hanya seorang istri, tapi juga seorang ibu bagi anak-anaknya. Bukan hanya untuk hak dirinya sebagai seorang suami, tapi juga haknya anak-anaknya untuk mendapatkan ibu yang solihah, ibu yang bisa memberikan kepadanya tarbiyah awal yang terbaik, dan ayah yang bisa memberikan kepadanya taujihat, pengarahan-pengarahan yang juga yang terbaik. Ini pertimbangan yang sangat luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang belum menikah, tetap perbanyak doa ini, ya, sambil terus mempersiapkan diri, mempersiapkan ruhaniyahnya. Ya. Hal yang paling penting memasuki rumah tangga adalah keadaan ruhaniyah. Seberapa dia berprasangka baik kepada Allah, seberapa dia bersandar kepada Allah, seberapa dia siqah atau percaya kepada Allah. Ya. Ini adalah ibadah hati yang perlu dikuatkan kalau kita menuju ke pernikahan. Sebenarnya bukan cuma kalau kita menuju pernikahan dalam setiap keadaan, tetapi lebih-lebih dalam menuju kepada pernikahan dia menjadi sangat sensitif, sangat penting, sangat menentukan, ya. Seperti yang dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, pernikahan itu perkara yang sangat sensitif, ya. Tergantung bagaimana hati kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi masing-masingnya untuk meraih keberkahannya yang berlapis-lapis, keberkahannya yang sangat banyak, gitu. Jadi dengan ini tadi, siapkan ruhaniyah kita, siapkan hubungan terbaik kita dengan Allah, ya. Jodoh, rizki, ajal, kesemuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita meminta yang terbaik kepada Allah. Meminta jodoh yang terbaik, meminta rizki yang terbaik, meminta kematian yang terbaik. Itu semuanya harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan persiapan ruhaniyah, dengan prasangka percaya kepada Allah, ya, dengan terus-menerus berharap bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia beristikharah, ya, memilih pun pilihan-pilihan itu didasarkan kepada aturannya Allah dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memilih karena agamanya bukan karena yang lain, ya. Bahwa yang lain itu bisa jadi bonus, tetapi terutama yang dia pertimbangkan adalah soal agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, menangkan pilihanmu berdasarkan agamanya. Atau yang kata Nabi SAW, pilihlah karena agamanya. Fakhtar bidzatid din taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Jadi keberuntungan yang dijaminkan Rasulullah SAW hanya ketika kita memilih bersendikan berdasarkan agamanya. Kalau kita memilih berdasarkan kecantikan itu bisa jadi menjadi fitnah, kata Nabi SAW. Ya, kalau kita memilih karena kekayaan, ya, kekayaan itu bisa menjadi sumber justru kefakiran kita. Kalau kita memilih berdasarkan nasab, ya, nasab itu juga bisa justru menjadi sumber kehinaan bagi kita. Jadi niat yang harus diluruskan dengan sangat strict dikaitkan dengan pernikahan ini, ya, persiapan ruhaniyah. Juga sambil terus yang belum menikah mempersiapkan saqafah, mempersiapkan ilmu yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan rumah tangga.
Ilmu tentang suami istri itu tidak diajarkan di sekolah. Ilmu tentang hak dan kewajiban suami istri tidak diajarkan di sekolah. Ilmu tentang fikihnya suami istri, ya, berbagai seginya itu kadang-kadang hanya sekilas-sekilas dibahas di dalam pelajaran agama. Apalagi ilmu tentang komunikasi suami istri itu tidak dibahas di sekolah. Ilmu tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dan bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan itu tidak diajarkan di sekolah. Ilmu tentang bagaimana menjadi bapak yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, ya, bagaimana menjadi suami yang baik dan istri yang baik, kita tidak mendapatkan pelajaran-pelajarannya di sekolah kita. Dan ilmu untuk menjadi orang tua, keayah bundaan, parenting, ya, itu semuanya padahal sangat kita perlukan, sangat vital dalam kehidupan keluarga, tapi ternyata kita tidak mendapatkannya diajarkan di sekolah kita, diajarkan di pendidikan-pendidikan formal kita. Maka dalam rangka menuju ke sana diperlukan persiapan-persiapan yang matang dalam soal sakofah. Nanti kalau sudah menikah, sudah berumah tangga, kesempatan untuk belajar semakin sedikit. Belum selesai belajar untuk menjadi suami yang baik, sudah harus belajar menjadi bapak yang baik. Belum selesai belajar menjadi bapak yang baik, ya, harus sudah belajar menjadi ketua RT yang baik. Selesai belajar di satu hal, itu sudah harus bertambah berbagai macam peran yang harus kita mainkan di dalam keluarga maupun di masyarakat yang semuanya memerlukan ilmu. Nah, ini maka persiapkan yang belum menikah sejak sekarang menguasai ilmunya. Ilmu tentang laki-laki perempuan, ilmu tentang suami istri, ilmu tentang keayah bundaan, parenting, dan seterusnya. Kita memerlukan persiapan yang sangat banyak. Kemudian juga bagi yang belum menikah bisa mempersiapkan fisiknya. Nah, fisik sesudah menikah itu tentu membutuhkan kebugaran, membutuhkan kesehatan, ya. Harus dimulai sejak sekarang kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena kalau sudah menikah akan lebih sulit untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik, kebiasaan olahraga, kebiasaan makan yang sehat, kebiasaan gaya hidup yang sehat. Itu penting, bagian dari tanggung jawab kita untuk melahirkan generasi penerus yang lebih baik. Jangan sampai secara gizi kita tidak seimbang. Karena gizi seimbang itu tidak harus yang mahal, tetapi kemudian dia tahu mengasup makanan yang sehat untuk dirinya. Dia tahu kebiasaan olahraga yang bisa dia bentuk untuk menjadi penjaga kebugaran dan kesehatannya. Dia tahu hal-hal yang bisa dia lakukan untuk terus menjaga kesehatannya. Karena nanti begitu berumah tangga, tentu tanggung jawabnya membesar. Secara fisik kapasitasnya juga harus diperluas. Kemudian ada persiapan iqtisadiyah, persiapan secara ekonomi, bagaimana dia bukan hanya punya kepandaian untuk mencari sumber ma'isyah, sumber penghidupan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu, menghasilkan uang, menghasilkan anggaran pendapatan bagi keluarganya, ya. Tapi juga dia harus juga mempelajari skill untuk bagaimana menghabiskan uang, bagaimana membelanjakan uang, bagaimana kemudian menjadikan seluruh sumber daya di dalam penguasaan kita itu efektif dan efisien untuk setinggi-tingginya kemaslahatan, kebaikan di dalam keluarga kita. Financial planning itu juga perlu dipelajari, ya, secara sederhana. Bagaimana kemudian menata prioritas-prioritas belanja, ya, ini mungkin para calon istri juga begitu, harus tahu mana yang kemudian prioritas, mana yang bisa disubstitusi, mana yang bukan prioritas, mana yang penting dan mendesak, mana yang mendesak meskipun kurang penting, mana yang penting tapi tidak mendesak, mana yang tidak mendesak dan tidak penting. Ini banyak rumah tangga itu bermasalah secara finansial, biasanya bukan karena ketidakmampuan untuk menghasilkan pendapatan, tapi dia kurang mampu untuk mengelola pendapatan itu menjadi belanja-belanja yang produktif. Ini yang perlu juga untuk dipelajari, gitu ya, secara iktisadiyah. Kemudian yang kelima, persiapan ijtimaiyah, persiapan sosial.
Bagi yang belum menikah, tetap kemudian harus mempersiapkan diri, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Kalau masih bujang, ya kita masih berada dalam rumah tangga ayah dan ibu kita, sehingga kemudian peran-peran sosial kita masih dimaklumi kalau itu dijalankan oleh ayah dan ibu kita. Nah, bagaimana ketika kemudian kita menikah, peran-peran sosial itu harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana ketika ada tetangga yang memiliki hajat, tetangga yang punya gawe, tetangga yang ada yang meninggal, tetangga yang sakit, tetangga yang memerlukan bantuan-bantuan kita, dan seterusnya. Ini bisa menjadi concern kita karena itu bagian dari nanti dakwah kita kepada mereka, gitu ya. Jadi ini tentang doa tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga ikatan keluarga kita ini berkekalan, karena goals kita semuanya adalah surga, ya. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kalian dan istri-istri kalian digembirakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah goals kita semua. Sebagaimana alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, lalu anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan tersebut, maka akan kami himpunkan mereka beserta seluruh garis keturunannya di surga yang sama. Itu goals kita lagi. Bagaimana kita, istri kita, anak-anak kita turun ke bawah, juga bapak-bapak kita, ya, surga yang mereka masuki bersama orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, ya, pasangan-pasangan mereka, itu semuanya kita ingin berhimpun seluruh garis keturunan kita kelak di dalam surga. Makanya ini goalsnya kita ikat dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, anugerahkan istri kami, anak-anak kami, ya, ini bisa menjadi qurrah ain. Istri kita, kalau kita dulu memilihnya, ya, dengan kita melihatnya sebagai sosok yang cantik, tentu kecantikan tidak ada yang abadi, tapi sekaligus kecantikan itu tiap hari keluar edisi baru. Hanya dengan doa qurratu a'yun, maka kita bisa mampu untuk memandang istri kita dengan terus pandangan cinta, dengan terus cantik yang tercantik di hati kita, ya, karena kita sudah terbayang-bayang sosoknya ketika nanti berada di surga. Yaitu di surga seorang wanita salihah akan menjadi yang 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Sekarang, ya, anggap saja sedang menyamar, gitu ya, dengan penyamarannya pakai baju dapur, ya, pakai daster, ya, pakai sesuatu yang kemudian kadang-kadang kita kurang berkenan, ya, kita ingin melihat dia yang salihah itu adalah juga yang tercantik di dalam penampilannya dan seterusnya. Tapi proses itu saling menghargai, saling memberikan yang terbaik itu akan terbentuk selama kita menjaga dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan kita juga berdoa di situ, ya, untuk anak-anak kita supaya kemudian segala tingkahnya itu menjadi sesuatu yang membahagiakan hati kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang salih, salihah, yang berbakti, ya, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, yang cinta kepada kitabullah, yang menjadi khuffat, yang menjadi hamilul Quran, ya, yang menjadi orang-orang yang akan memikul Al-Quranul Karim. Kita menjadi semakin sejuk hati kita melihat mereka belajar membaca Al-Quran, melihat mereka, ya, bertekun-tekun, mengulang hafalan, bermurajaah, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi keagungan dengan doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan seluruh keluarga kita sebagai penyejuk mata. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan doa berikutnya doa yang sangat ambisius, ya. Kita perhatikan doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu doa yang tawadhu. Ya, waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah aku, ya Allah, termasuk hambamu yang saleh, gitu ya. Kemudian ada doa waj'alni minat tawwabina wa minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang banyak bertaubat, jadikan kami orang-orang yang mau mensucikan, membersihkan diri. Ya, itu doa yang tawadhu. Waj'alni min warasati jannatin na'im, ya.
Jadikanlah kami termasuk orang yang mewarisi ya, kenikmatan kelak di surga Naim, gitu ya. Ini ya doa yang tawadhu. Tapi doa di dalam Suratul Furqan ini, doanya Ibadur Rahman ini disebut ambisius karena di situ bukan cuma waja'alna minal muttaqin, tetapi waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami ya Allah sebagai imam bagi orang-orang bertakwa. Kenapa tidak waja'alna minal muttaqin? Tapi waja'alna lil muttaqina imama. Luar biasanya ya. Karena berbeda dengan hal-hal yang lain, takwa itu sesuatu yang tidak tampak di dalam diri kita. Sehingga kita juga dikenalkan bahwa takwa adalah ukuran kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga kita perlu meminta kepada Allah secara sangat serius perkara takwa ini. Karena takwa ini akan menjadi penjaga seluruh urusan-urusan kita. Takwa ini akan menjadi bekal terbaik perjalanan kehidupan kita. Di takwa ini adalah satu perkara yang sangat mulia di sisi Allah. Nah, maka ketika kita berdoa kepada Allah, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah termasuk sebagai imam dari orang-orang yang bertakwa. Kita di situ sekaligus memohon agar keluarga kita ini menjadi keluarga takwa. Dan kita sebagai pemimpin di tengah-tengahnya, ini menjadi seorang pemimpin dari orang-orang bertakwa. Karena takwa juga yang akan menjadi pengokoh bagi anak-anak kita, generasi penerus kita. Dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-9, Allah berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal yahsya, hendaklah takut alladzina, orang-orang yang lau taraku, seandainya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriatan, anak keturunan, di'afan, yang lemah. Khafu, yang mereka khawatirkan, alaihim, atas mereka. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Ini amanah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bahwa kalau kita meninggalkan generasi di belakang kita, hendaklah tinggalkan mereka dalam keadaan kokoh. Jangan meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Dan sumber kelemahan itu adalah diri kita sendiri yang kemudian senantiasa mengkhawatirkan keadaan mereka. Tapi Allah memiliki obatnya bagi kita. Dia berikan taujihnya kepada kita bahwasanya falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Jadi lagi-lagi kembali kepada takwa untuk memperbaiki keluarga kita. Ternyata setelah doa ya, tadi ini poin kedua yang ingin kita pelajari adalah menjaga cinta itu dengan takwa. Takwa artinya hati-hati. Kalau kita membaca hadis atau asar dari Sayyidina Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apakah yang dimaksud dengan takwa itu? Ubay bin Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di satu tempat yang banyak onak dan durinya, banyak lubang jebakannya, sementara cahaya yang menerangimu hanya yang remang-remang? Kata Sayyidina Umar, iya pernah aku berjalan seperti itu. Kata Ubay bin Ka'ab, apa yang kau lakukan ketika itu, wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Umar menjawab, aku berhati-hati. Maka makna mendasar dari takwa adalah hati-hati. Ya? Tidak boleh gegabah. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh menjatuhkan diri ke dalam perkara-perkara yang syubhat. Ya? Seperti sabda Nabi SAW, al-halala bayyinun, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya terdapat
perkara-perkara yang samar, yang syubhat. Nah, samar itu bagi masing-masing orang bisa berbeda. Orang yang memiliki ilmu yang lebih banyak, tentu samarnya semakin sedikit. Orang yang ilmunya semakin sedikit, tentu samar makin banyak. Hal yang remang-remang makin banyak. Nah, maka inilah pentingnya berilmu, sehingga dengan ilmu itu dia mampu membedakan yang hak dengan yang batil, mampu membedakan yang benar dan yang salah, mampu membedakan yang terpuji dengan yang tercela, dan seterusnya. Jadi, di situ ada kekuatan yang sangat besar ya bagi seorang anggota keluarga kita yang kita doakan dengan doa qurratu a'yun, yang kita jaga dengan takwa supaya dia berhati-hati. Halal jelas, haram jelas, wa bainahuma umurun mustabihatun. Tetapi di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar-samar. Maka kalau samar-samar, ya baginya sesuatu itu samar, itu lebih baik gitu ya. Faman ittaqa syubhata faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang berhati-hati terhadap perkara yang samar-samar itu, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Adapun orang yang menyengaja menjatuhkan diri ke dalam perkara-perkara yang samar, dia akan jatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Sebagaimana seorang penggembala yang membawa gembalaannya ke tepi pagar dari kebun milik tetangganya, maka sangat dikhawatirkan ya hewan gembalaannya itu akan masuk ke kebun tetangga untuk memakan tanamannya. Ala inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuhu. Maka setiap raja itu memiliki padang gembalaan, dan padang gembalaan Allah adalah apa yang dia haramkan. Jangan sampai kita melanggar batas di padang gembalaannya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi falyattaqullaha, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Bagi orang tua hendaknya berhati-hati di dalam memberikan asupan misalnya kepada anak-anaknya. Kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW itu sangat lembut dan penyayang, sangat toleran dalam mengenalkan ketaatan dan ibadah kepada Allah, mengenalkan amal saleh kepada Allah untuk anak-anak. Itu Nabi SAW sangat penuh pengasih, penuh penyayang, ya, dan sangat pemaaf. Tetapi kalau sudah soal halal dan haram, Nabi SAW itu sangat tegas bahkan kepada anak yang masih kecil. Ini menunjukkan betapa luar biasanya petunjuk Rasulullah ini. Ya, misalnya Umamah binti Abil As, kita bisa baca di dalam sirah, itu suka digendong Nabi SAW ketika sholat. Ketika memimpin sholat di masjid bahkan. Umamah digendong, ketika berdiri, ketika rukuk diletakkan, ketika i'tidal diambil lagi, ketika sujud diletakkan lagi, ketika duduk di antara dua sujud dipangku oleh Nabi SAW. Ini Umamah binti Abil As, salah satu cucu beliau SAW, cucu perempuan dari Sayyidah Zainab yang menjadi istri dari seorang tokoh terkemuka yang bernama Abul As bin Rabi radhiyallahu anhu. Kemudian kita juga ingat kisah bagaimana Husain naik ke punggung Nabi SAW ketika beliau sedang bersujud mengimami orang-orang. Maka Husain ini main kuda-kudaan di punggung Nabi SAW sangat lama sampai orang-orang berkata, kami berpikir yang bukan-bukan tentang Rasulullah. Mereka khawatir Rasulullah itu dipanggil Allah, ya. Rasulullah itu wafat dalam keadaan sujud, tapi ternyata sujud yang lama ini akhirnya berakhir. Beliau mengangkat kepalanya setelah selesai salat, selesai salam, beliau menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin. Di antara ungkapan beliau, aku merasakan bahwa Husain naik ke punggungku dan menjadikan aku sebagai permainannya, sebagai kuda-kudaannya. Aku tidak ingin mengusik kesenangannya, maka aku tidak menyuruh
dia turun dari punggungku, aku biarkan dia bermain sampai puas. Kalau sudah puas bermain, dia turun sendiri, maka kemudian dia baru Rasulullah bangkit setelah sangat lama. Jadi dibiarkan anak itu puas bermain di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi dalam mengenalkan ibadah, ketaatan kepada Allah, betapa Rasulullah ini sangat membuat nyaman anak-anak. Kita kadang-kadang sholat diganggu sedikit saja, kita bentak anak-anak kita cubit anak-anak kita marahin anak-anak kita. Padahal kalau yang mengganggu adalah anak-anak kita ketika kita sedang sholat, itu yang mengganggu juga tidak dosa, yang diganggu juga tidak dosa. Contohnya dari Rasulullah SAW tadi. Tapi kemudian juga yang berikutnya, rekan-rekan yang disayang oleh Allah, bahwasanya Rasulullah itu sangat tegas dalam perkara halal haram tadi. Misalnya kepada Sayyidina Hasan bin Ali yang sedang merangkak-rangkak di lantai rumah Rasulullah, dia menemukan sebutir kurma, lalu kurma itu diambil dan dimasukkan ke mulutnya. Maka Nabi SAW bergegas mendatanginya, kemudian mengeluarkan kurma yang ada mulutnya itu, dan beliau memberikan arahan supaya Al-Hasan memuntahkan kalau masih ada yang bagian dari kurma itu yang ada di dalam mulutnya. Kemudian beliau menegaskan bahwa sungguhnya keluarga Nabi SAW itu dilarang memakan bagian dari zakat, dan beliau khawatir kurma yang ada di lantai itu adalah bagian dari kurma yang merupakan zakat dari kaum muslimin di Madinah. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini satu perbandingan, kalau mengenalkan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan itu suasananya harus enjoy. Suasana harus menyenangkan. Anak-anak kita harus senang gitu ya. Senang sholat, senang puasa, itu dalam keadaan bukan dipaksa, dalam keadaan bukan terteror, bukan dalam keadaan yang menyakitkan bagi mereka, tetapi ibadah itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, dalam perkara yang haram, ya bahkan kepada anak yang masih sangat kecil, Rasulullah SAW sangat tegas tidak memperkenankan. Ya, kalau memang dikhawatirkan di dalamnya ada perkara-perkara yang haram. Ini adalah satu penanda dari ketakwaan itu. Wa ja'alna lil muttaqina imama wal yakhshallahu wal yakhshalladina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Ini penting sekali. Penjaga kedua setelah doa-doa kita di rumah kita adalah takwa. Ayah yang bertakwa, ibu yang bertakwa, anak-anak pun insya Allah akan dijaga Allah dengan ketakwaan orang tuanya. Atau sebaliknya, anak yang bertakwa, ya, maka ayah dan ibundanya, insya Allah juga akan dijaga Allah dengan ketakwaan. Ini adalah penjaga penting kedua di era pandemi maupun di luar era pandemi, ya. Kita menjaga rumah tangga kita setelah doa adalah dengan takwa. Maka mungkin anak-anak kita menghafal Al-Qur'annya berat, sulit, bukan karena mereka kurang cerdas, tetapi kitanya, orang tuanya yang kurang bertakwa, kurang menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, perbaiki diri kita. Jadi dulu Allahu yarham Kiai Mu'tamid Khalil, guru saya di pesantren, kalau ada anak yang ngajinya susah, ngapalin susah, baca bahasa Arab susah, ya, yang dipanggil orang tuanya. Mungkin orang tuanya kurang ibadahnya, maka diberikan nasihat dengan lembut untuk menguatkan ibadah, karena sukses tidaknya anak di dalam meniti jalan Allah itu juga sangat terkait dengan tirakatnya orang tuanya, mujahadahannya orang tuanya. Ibadah-ibadahnya dari orang tuanya. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan ketaatan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal saleh. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala dari kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang di dalam keluarganya untuk anak-anaknya. Maka penting untuk kemudian falyattaqullah dalam bentuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan ibadah-ibadah kita. Yang mampu salat malam mendoakan anak-anaknya, laksanakan salat malamnya. Yang mampu puasa lalu bisa mendoakan anak-anaknya di waktu-waktu mustajabnya, disilakan. Yang mampu untuk bersedekah, kemudian dengan sedekah itu dia juga mendoakan anak-anaknya,
disilakan. Yang mampu untuk merawat anak-anak yatim, yang dengan merawat anak-anak yatim itu, ya Allah akan perbaiki dan jaga anak-anaknya untuknya, silakan. Ya, ini adalah bagian dari cerita kehidupan yang senantiasa kita yakin kepada Allah, Allah tidak menyia-nyiakan segala kebaikan. Apa yang menjadi kemampuan kita dalam bertakwa kepada Allah, ya. Nabi SAW mengatakan bertakwalah kepada Allah meskipun hanya dengan sebiji kurma atau separuh biji kurma. Bertakwalah kepada Allah meskipun hanya dengan perkara-perkara yang kecil, karena itu adalah penjaga terbaik bagi keluarga kita. Penjaga terbaik bagi anak keturunan kita adalah ketakwaan. Ya. Falyattaqullah. Hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-9 dari surat An-Nisa tadi, falyattaqullah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, menjauhi segala larangannya, melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, bertirakat, berpantang pada hal yang haram dan syubhat, menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak, ya. Dan kemudian menjaga keluarga kita juga dengan ketakwaan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu di dalam doanya mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguhnya wahai Rabbku, sungguhnya aku menempatkan sebagian di antara keturunanku itu, yang pertama itu biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman. Karena beratnya kehidupan yang ada di tempat tersebut, ya, iklimnya yang sangat panas, ya, sangat jarang ada hewan dan tumbuhan yang mau tinggal di tempat tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru menitahkan Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anak di situ. Biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak bertanaman. Ya, kalau kita menganalogikan, dia adalah satu tempat yang mungkin secara sosial ekonomi bukan tempat yang prospektif. Tempat yang secara umum itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang berat untuk dijalani. Memang anak-anak kita ini jangan boleh tumbuh selalu dalam kemudahan. Tumbuh selalu dalam segala sesuatunya terpenuhi. Segala sesuatunya, bahasa Jawanya, keturutan. Tidak. Tidak semua hal yang harus terpenuhi dan terturuti dengan kenyamanan, kemudahan, ya. Tapi juga harus ada prihatinnya, harus ada riyadhahnya, harus ada mujahadahnya. Kalau kupu-kupu sedang akan keluar dari kepompong, lalu kita melihatnya, kita kasihan. Ini kupu-kupu susah sekali perjuangannya, mau keluar dari kepompong saja sulitnya bukan main. Berulang kali dia harus mencoba menggerakkan sayapnya supaya kepompong itu terbuka. Kalau kita kemudian kasihan pada kupu-kupu itu, lalu kita mengambil gunting, lalu dengan gunting kita potong kepompongnya supaya kupu-kupunya keluar, ya, dengan mudah, maka tampaknya secara zahir kita sedang menolong kupu-kupu, tapi hakikatnya kita sedang membunuh kupu-kupu tersebut. Ya, kupu-kupu untuk bisa terbang, otot-otot sayapnya memerlukan latihan, dan latihan yang paling baik adalah latihan untuk keluar dari kepompongnya. Kalau kupu-kupu itu dibiarkan keluar sendiri dari kepompongnya, maka akan kuat otot-otot sayapnya ini untuk kemudian dikepakkan untuk terbang. Sementara kalau tadi dipotongkan kepompongnya dan kupu-kupu ini keluar dengan ditolong tadi, maka sayap-sayapnya tidak terlatih. Otot sayap-sayapnya tidak kuat. Jadi dia tidak akan bisa terbang, sehingga yang tadi dimaksudkan untuk menolong justru akan menjadi kebinasaan si kupu-kupu karena dia tidak akan bisa terbang. Dan kupu-kupu kalau tidak bisa terbang, maka hanya soal waktu dia akan diserang oleh hewan-hewan yang lain, misalnya dikerubung oleh semut, dan kemudian bahkan dijadikan sebagai bagian dari makanannya si semut. Itu yang terjadi pada kupu-kupu yang nasibnya tragis. Kemudian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, di ketakwaan ini
pilar kedua untuk menjaga keluarga kita di tengah pandemi. Demikian pula bagi yang akan menuju ke pernikahan, ya, takwa itu menjadi begitu penting untuk menentukan keberkahan pernikahan kita. Kalau kita menjadi insan yang bertakwa, tentu Allah mudah-mudahan akan pertemukan kita dengan jodoh yang bertakwa. Takkan kita di tempat di mana ada orang-orang bertakwa. Jadikan kita sebagai keluarga yang bertakwa. Jadi ketika takwa menjadi pertimbangan. Ya, karena sekarang adalah zaman yang banyak godaan, zaman yang penuh dengan tantangan, ya, zaman yang penuh dengan berbagai cobaan secara nyata maupun di dunia maya. Begitu mudahnya berpindah dari satu kebaikan menuju keburukan hanya dengan satu kali sentuhan layar, satu kali klik, gitu ya. Itu yang kemudian sering terjadi. Jadi takwa ini benteng, bukan cuma bagi diri kita, tapi juga bagi keluarga kita. Ketakwaan dari diri kita bahkan akan terus bermanfaat bagi garis keturunan kita. Tadi seperti doanya Nabi Ibrahim, biwadin ghairi zar'in. Tidak semua harus keturunan, tapi inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Jadi bagaimana kita menghadirkan suasana ketakwaan itu dalam bentuk suasana ibadah yang kondusif. Ya, inda baitikal muharram, di dekat rumah Allah yang mulia. Kita bisa menghadirkan suasana ketaatan itu di lingkungan kita, dekat dengan masjid misalnya, lingkungan kita, dengan tetangga-tetangga yang kemudian banyak majelis taklim, ya, banyak hal-hal yang dikerjakan secara bersama yang bisa menjadi penjaga kebaikan bersama. Juga di rumah kita, ya, anak-anak kita itu mendapatkan kebaikan dari inda baitikal muharram, suasana kondusif untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Rabbana liqimus shalah, ya Allah, supaya mereka menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati manusia banyak yang merunduk untuk mencintai mereka, ya. Warzuqhum minas samarat, dan karunikan mereka rezeki dari buah-buahan, ya, yang dengan buah-buahan itu, ya, tercukupi gizinya, tercukupi nutrisinya, tercukupi vitaminnya, gitu ya, menjadi keluarga yang sehat, la'allahum yashkurun, dan lebih-lebih yang lebih penting adalah menjadi keluarga yang penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tadi menjaga keluarga kita dengan doa yang pertama, kemudian menjaga keluarga kita dengan takwa yang kedua, yang ketiga adalah menjaga keluarga kita dengan rasa syukur kepada Allah. Mari kita membiasakan di dalam keluarga kita untuk saling mengapresiasi dan lebih-lebih mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat keluarga yang dianugerahkan kepada kita. Suami bersyukur kepada Allah dengan adanya istrinya, menjaga dia dari berbagai keburukan. Istri bersyukur kepada Allah tentang suaminya yang bisa menjadi pemimpin, pengayom bagi dirinya dan anak-anaknya. Orang tua bersyukur kepada Allah tentang anak-anaknya, yang dengan anak-anak itu ada di tengah mereka, terbuka bagi mereka peluang-peluang amal saleh yang luas. Anak-anak, ya, bersyukur tentang orang tuanya yang telah menjadi wasilah bagi mereka untuk hadir ke dunia, dan untuk menjadi wasilah bagi mereka, ya, untuk menghirup, ya, kehidupan yang sangat bernilai, sangat berharga ini. Menghidupkan syukur ini penting dalam ikatan keluarga, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa sesungguhnya Allah telah mempermaklumkan bahwa apabila kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah pasti akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, ingkar kepada nikmat-nikmat itu, maka adab Allah Subhanahu wa taala itu pasti sangat pedih. Maka menghidupkan syukur di tengah keluarga kita menjadi penting. Selain syukur kepada Allah, juga syukur satu sama lain.
Istri bersyukur kepada suaminya, ya, mengucapkan terima kasih, mengapresiasi, ya, apa yang dikerjakan suaminya, meskipun mungkin belum berhasil, meskipun mungkin hasilnya masih kecil, meskipun mungkin di mata orang tampak tidak berharga, tapi di matanya sebagai seorang istri, segala sesuatu yang dikerjakan suami itu pasti sesuatu yang patut disyukuri, layak disyukuri. Dia mengucapkan terima kasih, abang terima kasih sudah bekerja keras, membanting tulang, ya, memeras keringat untuk kami sekeluarga. Abang terima kasih atas segala kebaikannya. Kemudian sebaliknya juga istri sudah berjuang di rumah dengan segala apa yang dia miliki, ya, dia korbankan, dia pertaruhkan, dia perjuangkan. Kemudian dia suaminya juga mensyukurinya. Suaminya juga mengatakan kepadanya, terima kasih istriku, jazakillah khairan. Ya, sekedar dibikinkan teh, sekedar dimasakkan makanan, ya, diambilkan nasi. Itu terima kasihnya harus sangat tulus dari dalam hati, saling mengapresiasi satu sama lain. Ya, apa yang dibawa oleh suami diapresiasi oleh istri, apa yang dilakukan oleh istri diapresiasi oleh suami. Demikian pula anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin dia melakukan hal-hal yang belum sesuai harapan kita, tetapi dia telah berjuang, tapi dia berusaha. Dia menarik-narik piring dari bekas makannya ke wastafel untuk dicuci, ternyata pecah di tengah jalan, maka mari tertarik pada mengapresiasi usahanya. Makasih ya sayang, waduh udah bantuin Umi mau bawa piringnya ke tempat cuci piring, terima kasih. Ini pecah, tapi nggak apa-apa. Buat latihan. Ya, sekarang kita bersihin bareng-bareng, ya, dengan hal-hal yang sangat positif, insya Allah akan menjadi satu kekuatan. Anak-anak ini sangat peka terhadap apresiasi atau tidak diapresiasi. Perkara-perkara yang diapresiasi orang tuanya akan sering dia ulang-ulang. Akan dia lakukan lagi dan lagi, karena dia tahu itu hal yang baik dari apresiasi orang tuanya. Tapi kalau apa yang tidak diapresiasi, maka dia tidak akan mengulang. Ya, mungkin sesekali terulang, tetapi tidak diniatkan dengan sengaja mengulang. Sangat berbeda kalau anak itu diapresiasi, maka hal yang baik akan dia ulang-ulang. Ya, maka mulai sekarang, coba kalau kita mengapresiasi anak, kita apresiasi hal-hal yang terkait dengan effort, dengan usahanya. Bukan sekedar aduh gantengnya, bukan sekedar aduh pinternya, bukan sekedar aduh manisnya, tapi kita memuji dalam perkara-perkara yang dia upayakan. Aduh, Masya Allah sudah bisa bantu Umi, ya, bisa bantuin cuci piring, bisa bantuin masak, bisa beresin mainan sendiri, bisa bangun nggak usah nangis, dan sebagainya. Ini hal-hal yang perlu kita syukuri, perlu kita apresiasi. Apa yang mereka gambar, apa yang mereka coret-coret, apa yang mereka lakukan, semuanya adalah satu hal yang kita tidak tahu mana yang akan mengantarkan kebaikan dari sisi Allah di dalam belajarnya kepada kita. Bapak Ibu rekan-rekannya dirahmati Allah, berikutnya adalah sabar. Ya, pasangannya syukur, pasti sabar. Ya, di dalam rumah tangga kita pasti akan melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, tidak bisa tidak, yang kita lakukan adalah sabar bahwa pasangan kita belum sesuai harapan-harapan kita. Wajar, karena dia juga manusia dan tidak sempurna. Sebagaimana kita, pastilah juga bukan sosok ideal. Tidak seperti impiannya tentang yang paling ideal, yang paling baik yang bisa diraihnya. Maka kita belajar menenggang. Sebagaimana kita tidak sempurna, tentu istri kita juga tidak sempurna. Tapi kita selalu menemukan hal yang baik dari dirinya. Ya, sabar untuk perkara-perkara yang belum sesuai dengan harapan kita, maka insya Allah Allah akan menguatkan untuk kita perkara-perkara yang sesuai dengan harapan kita, bahkan lebih dari harapan kita. Ya, sabar untuk kebiasaannya yang belum berubah, yang kita kurang berkenan. Sabar untuk hal-hal kecil yang bisa kita tolerir, ya, asalkan bukan tentang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita tenggang. Sabar tentang hobinya, sabar tentang teman-temannya, sabar tentang berbagai hal yang kemudian harus kita ubah, tetapi perlahan-lahan. Tapi ada tahapan-tahapan, tetapi tidak perlu tergesa-gesa,
Yang terpenting kita sabar. Juga bahwa satu sama lain sebagai anggota keluarga tentu akan menjadi ujian. Ya, anak-anak adalah ujian bagi orang tuanya, orang tua adalah ujian bagi anak-anaknya. Ya, istri adalah ujian bagi suaminya, suami adalah ujian bagi istrinya. Dengan semua itu maka kita mendapatkan bahwa segala hal yang akan ada di dalam rumah tangga itu ya, cuma dua, nikmat atau musibah. Dan sikap yang paling tepat untuk diambil juga cuma dua, yaitu bersyukur atau bersabar kepada Allah. Masya Allah, Nah, tabarakallah. review ini dari doa, Mengingatkan dari 1 takwa. menit lagi, Ustaz. Baik, jadi Ya. terakhir kesimpulannya yang kita lakukan, doa-doa tidak pernah putus sebagai simbol bersandarnya kita dan percaya kita kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita menjaga ketakwaan diri dan ibadah-ibadah kita kepada Allah sebagai penjaga terkuat dari rumah tangga kita. Dan ketiga, bagaimana kita melihat segala sesuatu secara positif dan mensyukuri untuk menguatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan kita dan anak-anak kita. Dan yang keempat, tentu kita harus bersabar kalau banyak hal yang belum sesuai harapan kita. Belum terkabul doa kita. Ya Allah, saya sudah berdoa anak saya supaya soleh, kok belum? Ya, belum itu berarti doa-doa kita terus dihimpun oleh Allah untuk menghadirkan kebaikan yang paling puncak nantinya dalam bentuk anak-anak kita insya Allah menjadi anak yang salih dan salihah. Demikian pula pasangan kita insya Allah menjadi pasangan yang akan menyertai kita kelak dalam kehidupan di surga Allah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, materinya yang sangat dalam, yang juga menyejukkan hati kita tentunya atas penjelasan dan juga tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Salim Afillah. Yang pertama diawali tentang doa ya. Bagaimana doa ini menjadi visi kita. Sebelum kita melakukan, kita berdoa dulu kepada Allah, yaitu menjadi qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua adalah takwa sebagai fondasi kita. Yang ketiga adalah selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Dan yang keempat adalah sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi musibah, dan dalam menghadapi segala hal yang Allah berikan kepada kita. Baik, akan lebih menarik lagi dan lebih dalam lagi jika kita lanjutkan dengan pertanyaan, Ustaz. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dari beberapa pertanyaan, akan kita klasifikasikan beberapa pertanyaan yang bisa mungkin dijawab di sesi pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi amarah seseorang yang sudah terpendam sejak lama dan meledak di saat ini? Dampaknya bisa ditebak, yaitu tidak lagi harmonis rumah tangganya. Kemudian bagaimana cara mencegah amarah yang terpendam nantinya dikhawatirkan akan meledak di kemudian hari? Sekian pertanyaan saya dari Fitria Anggraini Diwansyah dari Untirta. Apa dulu, Ustaz? Dijawab. Iya, setiap orang ya di dalam kehidupan pernikahan biasanya dia mampu untuk menahan kekecewaan-kekecewaan, emosi-emosi itu selama waktu-waktu tertentu. Tetapi ya ada kondisi-kondisi yang bisa memicu emosi itu meledak. Yang pertama adalah kuncinya sebenarnya komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, apa yang menjadi harapan-harapan kita kepada orang-orang yang kita cintai. Tentu dengan kalimat-kalimat yang baik, perlahan-lahan ya. Bahkan dulu para salafus saleh itu menganjurkan di awal pernikahan itu salah satu yang harus dilakukan adalah berkomunikasi. Seorang istri menyampaikan kepada suaminya apa saja yang dia sukai dan apa yang tidak disukai. Seorang suami menyampaikan kepada istrinya apa yang dia sukai dan apa yang tidak disukai. Kadang-kadang kita ini berpedoman pada satu prasangka yang berbahaya.
prasangka yang berbahaya itu adalah seharusnya dia sudah tahu kalau seharusnya dia sudah tahu ini adalah prasangka yang bisa merusak. Saya suami berprasangka karena itu adalah kebiasaan di keluarganya. Keluarganya kalau tiap pagi itu dulu ibunya bikinkan teh panas untuk bapaknya, kemudian menyediakan makanan kecil untuk kudapan, ya, kemudian menyiapkan tas kerja dari ayahnya, menyiapkan kunci mobilnya, ya, dan lain sebagainya, bahkan memakaikan sepatunya. Nah, lalu suami ini beranggapan seharusnya dia sudah tahu, istrinya sudah tahu kalau gitu, pagi ini harus disiapkan seperti ini, seperti ibunya dulu. Padahal boleh jadi istrinya berasal dari rumah tangga dengan kebiasaan-kebiasaan yang sangat berbeda, ya, di mana mungkin dia berasal dari keluarga yang baik ayah dan ibunya sama-sama bekerja, sehingga bahkan ibunya mungkin sudah meninggalkan rumah sebelum bapaknya berangkat gitu ya, sehingga bapaknya apa-apa sendiri, apa-apa mandiri, dan selama ini bagi dia terlihat tidak ada masalah. Bapaknya nyiapin sarapan sendiri, bapaknya nyiapin minum sendiri, bapaknya nyiapin tas kerja sendiri, berangkat sendiri, nggak ada masalah gitu ya. Nah, begitu berumah tangga, si istri membawa nilai dari keluarganya, si suami membawa nilai dari keluarganya, lalu menjadi tumpukan kekecewaan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ini usahakan jangan sampai terjadi dengan cara apa? Mengkomunikasikan. Sayang istriku, mohon maaf, aku tuh berasal dari keluarga yang punya kebiasaan seperti ini. Aku juga punya harapan yang sama. Gimana kalau setiap pagi kamu nyiapin, ya meskipun hanya minuman hangat untukku, itu cukup gitu ya. Ini kan dikomunikasikan. Jadi tidak bisa dengan prasangka harusnya dia sudah tahu bahwa atau istri kemudian dia punya kebiasaan-kebiasaan juga di keluarganya gitu ya. Seperti dia sudah lihat bagaimana dulu kalau ibunya lagi marah, maka bapaknya akan menyimak, mendengarkan, tidak menyela, ya, mendengarkan keluh kesah ibunya, ya, sehingga tuntas plong semua curhatan ibunya. Dia melihat bapaknya seperti itu. Lalu dia satu saat marah di rumahnya, ternyata suaminya nggak dengerin. Ternyata suaminya bantah. Ternyata suaminya juga suaranya meninggi, ikut marah. Ya, dia kecewa. Jadi ya, sampaikan saja, Mas, aku tuh kalau aku marah, aku harapnya kamu mau dengerin marahku sampai tuntas. Udah habis itu nggak akan berkepanjangan marahnya. Sekali didengarkan itu, ya sudah tuntas, nggak akan kebawa lagi marahnya. Tapi please tolong kalau aku lagi marah dengerin. Ya, ini harapan-harapan yang seharusnya disampaikan. Jadi komunikasi memang penting karena memang prasangka yang berbahaya adalah tadi seharusnya dia sudah tahu kalau prasangka-prasangka ini ditumpuk-tumpuk tadi bisa menjadi ledakan amarah. Ya, ini ya tidak bisa menyalahkan siapapun karena memang yang salah dua-duanya, tidak adanya komunikasi, tidak adanya saling terbuka mengungkapkan. Kita ini bukan makhluk kebatinan yang bisa menebak isi hati pasangan, maka pasangan kita juga bukan makhluk yang bisa menebak isi hati kita. Sehingga segala sesuatu itu akan lebih baik kalau dikomunikasikan, kalau disampaikan harapan-harapan kita. Oh, aku tuh nggak suka, Mas, kalau kamu begini. Oh, sampaikan saja. Oh, si suami juga mengatakan, aku juga nggak suka kalau kamu begini. Maka itu yang dikurangi. Jadi apa yang disukai suami, yang kita kuatkan. Apa yang tidak disukai, yang kita kurangi. Nah, itu tidak bisa tidak harus melalui komunikasi. Demikian pula, apa yang tidak disukai istri dari suaminya, ya sampaikan pelan-pelan. Apa yang disukai, apresiasi sepenuhnya. Maka mereka akan semakin saling menguatkan. Demikian Allah. Baik, jazakallah Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari Nafisa Arifah Firdaus dari Unila Lampung. Apakah angka perceraian yang sangat tinggi di era pandemi ini bisa jadi karena kurangnya kebenaran cinta? Gimana Ustaz? Baik. Saya sering mengatakan bahwa kadang konflik, masalah, problem di dalam rumah tangga itu bukan karena kurangnya cinta, tetapi kurangnya ilmu. Ya, cintanya tetap ada. Sang suami mencintai istrinya, sang istri mencintai suaminya, anak-anak mencintai orang tuanya, orang tua mencintai anak-anaknya. Yang kadang-kadang luput dipersiapkan adalah ilmu. Tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa laki-laki dan perempuan berbeda. Maka cara berpikirnya juga berbeda. Maka caranya menyikapi satu tekanan masalah juga berbeda. Ya, caranya mengambil keputusan juga berbeda. Ya,
pendekatan-pendekatan, cara mencintai, cara menjaga hubungan juga berbeda. Nah, kadang-kadang hal seperti ini ditelan oleh rutinitas, seorang merasa tidak perlu untuk belajar. Tapi begitu tiba musim pandemi, ketika kemudian komunikasi atau kebersamaan, ya bukan komunikasi, bersama tidak selalu berkomunikasi, di rumahnya bareng-bareng itu intens gitu ya, maka masalah juga menjadi semakin intens terjadi. Ya, selama ini karena suami di kantor, istri di rumah, atau sebaliknya, atau yang lain keadaannya, intinya tidak banyak bersama, maka masalah itu tidak sering terjadi dan bisa diredam dengan hanya menahan diri. Tapi begitu intens bersama, maka kemudian masalah yang timbul semakin sering, sehingga ini tidak tertahankan, lalu muncullah konflik-konflik dan akhirnya berujung kepada perceraian. Ya, jadi yang terpenting bagaimana mempersiapkan ilmu dari teman-teman semuanya untuk berumah tangga ini memang sangat luas yang diperlukan. Saya sering menyinggung gitu ya, laki-laki dan perempuan cara berpikirnya beda. Kalau laki-laki cara berpikirnya kayak obat nyamuk muternya ke dalam. Kalau perempuan cara berpikirnya kayak obat nyamuk muternya keluar. Ya Allah menciptakan itu ada hikmahnya supaya ketemu di tengah seimbang. Tapi kadang-kadang kalau tidak bisa mengelola jadi tidak ketemu. Nah, laki-laki kalau rapat dengan perempuan tentu berbeda. Yang laki-laki berkata, yuk kita fokus dulu ya, kita selesaikan masalah yang ini dulu, jangan melebar kemana-mana. Kita sederhanakan masalahnya ya, supaya kita bisa rumuskan solusinya. Itu yang dikatakan laki-laki. Kalau perempuan enggak, jangan suka mensederhanakan masalah dong. Ini semuanya masalah yang harus kita berikan perhatian secara seimbang ya, semuanya ada hubungannya ya. Ya kita cerita dulu bahwa satu sama lain ini saling berkaitan, tidak bisa diabaikan. Nah, ini contoh. Cara berpikir saja sudah berbeda. Belum cara menghadapi masalah. Kalau laki-laki menghadapi masalah, maka dia menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi ya. Semakin sempit masalah dibuka, maka semakin mudah diselesaikan. Itu bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan, kalau ada masalah, maka dia berbagi, dia mencurahkan isi hati, dia bercerita, dia ngomong untuk diperhatikan, untuk dimengerti, sehingga nanti semakin plong. Kalau perlu sambil nangis curhatnya dan lain sebagainya, sambil nangis curhatnya dan lain sebagainya, itu menjadi lebih plong. Nah ini kan berbeda-beda ya. Kalau di buku Bahagia Merayakan Cinta, saya uraikan cukup lengkap perbedaan laki-laki dan perempuan dan bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Jadi ya tadi, kenapa kok di kondisi pandemi menjadi meningkat angka perceraian? Bukan karena kurangnya cinta menurut saya, tetapi karena kurangnya ilmu. Jadi karena tidak ada ilmu, ya selama ini ketika kemudian tidak pandemi karena aktivitasnya masing-masing, sibuk masing-masing, pulang itu sudah dalam keadaan ya positif ya, pengen mendapatkan yang positif, pengen memberikan yang positif kepada keluarga, kepada pasangan. Tapi begitu pandemi, karena banyak bersamanya, ya intensitas konflik jadi meningkat, padahal tidak ada ilmu, maka kemudian menjadi masalah besar. Demikian Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada pertanyaan lagi, terakhir mungkin sebelum diakhiri. Dari Selvi Aden Yulika Pabanda dari UIN Raden Fatah Palembang. Di saat pandemi ini, orang tua sering bertengkar diakibatkan kebutuhan ekonomi di rumah yang tidak terpenuhi dan uang pun sedikit. Apa ada dampak bagi seorang anak yang sering mendengar orang tuanya bertengkar? Dan bagaimana seorang anak bisa membangun keharmonisan keluarganya di saat orang tua sering bertengkar? Gimana, Ustaz? Baik. Ya, ini semua pasti adalah ujian yang sedang dihadapi oleh sebagian besar mungkin masyarakat kita saat ini ya. Kondisi pandemi tentu menyebabkan berbagai konsekuensi termasuk berkurangnya pendapatan, berkurangnya penghasilan ya, yang kemudian terjadi pada kita. Nah, tentu bagi anak peran yang bisa diambil adalah dia mengurangi ya tuntutan-tuntutannya kepada orang tua. Ini akan cukup menenteramkan bagi orang tua sehingga juga mengurangi konflik yang terjadi di antara kedua orang tua. Ya, kalau sudah tahu sedang kondisi prihatin,
pendapatan sedang berkurang, tapi anak juga tidak mengurangi tuntutan-tuntutannya, ya. Anak tidak kemudian mau mengerti keadaan orang tua yang sedang sulit, ya. Ini tentu menambah kesulitan, menambah beban. Maka ini juga saatnya bagi kita sebagai anak untuk berhemat, sebagai anak untuk tidak banyak menuntut, tidak banyak meminta kepada orang tua. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua bisa kita lakukan, ya. Selain tadi bersabar dan tidak banyak menuntut kepada orang tua, ya anak bisa mulai berusaha. Zaman sekarang apa yang bisa kita jual online, kita jual online, atau kita bantu orang tua untuk memasarkan produknya, ya. Biasanya ibu-ibu itu daya survivalnya tinggi juga kemudian di saat pandemi seperti ini. Kalau dilihat di grup-grup WhatsApp kampung, WhatsApp RT, WhatsApp RW, ya ibu-ibu banyak nawarin dagangannya. Apa yang bisa dilakukan oleh anak untuk membantu meringankan orang tuanya tadi itu bisa dilakukan sehingga orang tua tenang. Ternyata anak tidak banyak menuntut, ternyata anak tidak banyak meminta di saat kondisi yang sulit, mereka mengerti. Itu sudah cukup untuk menambah ketentraman orang tua, ya. Perlahan-lahan juga anak bisa menyampaikan kepada ibu mungkin untuk tidak terlalu menuntut kepada ayah. Sisi lain menyemangati ayah untuk terus berjuang, terus berusaha, ya, di tengah kondisi yang sulit. Jadi ini upaya kita bersama untuk menjaga keutuhan keluarga, insya Allah. Baik, jazakallah Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nampaknya ini kurang ya kalau sejam diskusi kita atau tanya jawabnya, karena ada beberapa pertanyaan juga yang masih belum terjawab. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dan bisa mendengarkan nasihat dan tausiah dari Ustadz Salim Afilah. Insyaallah. Baik, sebelum diakhiri mungkin ada closing statement dari Ustadz buat kita. Apa ada Ustadz? Baik, rekan-rekan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pandemi ini sebenarnya tidak mengubah hidup kita, tapi banyak mengungkap hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita rasakan, atau selama ini kita abaikan. Ya, ini akan insya Allah menjadi kekuatan bagi kita selama kita sikapi dengan positif, kita sikapi dengan sabar, kita sikapi dengan menambah ilmu dan kapasitas diri kita, menambah kedewasaan kita dalam menghadapi berbagai tantangan itu, ya, menyesuaikan diri dengan keadaan baru yang menuntut juga kita untuk lebih dewasa, lebih kreatif, lebih inovatif dalam berbagai hal. Maka mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah untuk melewati masa-masa sulit ini. Insya Allah menjadi keluarga yang lebih kuat, menjadi keluarga yang lebih sehat, menjadi keluarga yang komunikasinya lebih intensif, menjadi keluarga yang bisa saling menguatkan satu sama lain, insya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sekali lagi, syukran kasiran kepada Ustadz Salim Afilah yang telah memberikan materi pada kita semua. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh untuk mendidik kita dan juga keluarga kita bisa merawat cinta dalam keluarga, khususnya di era pandemi saat ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada foto bareng Ustadz. Jadi baik, untuk seluruh peserta tidak live terlebih dahulu, kita akan foto bareng. Oleh karena mohon yang masih ditutup kameranya, mohon untuk dibuka